warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada memasukkan data angka, kemudian memasukkan data berupa tanggal, waktu, kemudian mengurutkan data dan lain sebagainya. Oke, sekarang Miss akan mencoba memasukkan data berupa angka di sini. Nah, ini di sel A1 ya. Nah, Miss coba ketik K210.000. Nah, 210.000. Nah, di sini kan belum ada titiknya ya. Nah, ini bisa kita tambahkan titiknya dengan cara mengklik ini, comma style ya. Jadi biar kelihatan titiknya ada berapa. Kalau misalnya kayak tadi kan, kita pusing membacanya apakah ini 210.000 atau 2.100.000, kan kurang jelas. Jadi bisa pakai ini bantunya gitu ya. Nah, terus ini kan dalam berupa number. Nah, ini bisa juga menambahkan mata uang rupiah di depannya dengan cara mengklik ini accounting. Jadi 210.000 rupiah gitu. Nah, kalau ini Miss buat yang general dulu. Nah, kalau mau menambahkan koma, kita mengklik ini, increase desimal. Nah, kalau menambahkan angka lagi di belakang koma, diklik lagi. Terus kalau ingin menghilangkan komanya, kita klik decrease decimal. Gitu. Nah, ini sebelumnya juga sudah pernah Miss bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini baru yang angka. Nah, sekarang Miss akan memasukkan tanggal. Nah, hari ini adalah tanggal 13 bulan April, berarti bulan 4 ya. 4 tahun 2020. Nah, Miss enter. Nah, kenapa jadinya seperti ini? Karena tadi Miss berupa number. Sekarang Miss ganti jadi short date. Nah, ini menunjukkan tanggal. Nah, jadi berubah bentuknya jadi 13 garis miring 4 garis miring tahun 2020. Nah, ini menunjukkan tanggal 13 April tahun 2020 gitu. Nah, coba Miss coba lagi ya. Misalnya tanggal 15. Nah, ini Miss pakai strip 15 4 strip 20. Nah, Miss enter, apa yang terjadi? Nah, angkanya berubah kan jadi 15 garis miring 04 garis miring 2020 karena di pengaturan laptop Miss di sini menggunakan garis miring untuk penulisan tanggalnya. Itu jadi otomatis kayak gini. Meskipun Miss tadi mengetiknya itu strip gitu, tapi tadi jadinya garis miring karena otomatis dari laptopnya pengaturannya seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar tentang memasukkan data yang berurutan. Miss ini hapus. Nah, sekarang Miss akan mengetik angka berurutan. Oke, sorry, ini belum dihilangkan. Ini jadi number 1, 2, 3. Ini masih date. Oke. Nah, ini Miss akan membuat angka berurutan dari 1 hingga 10. Nah, tapi
ada cara cepatnya supaya kita tidak perlu capek-capek mengetik angka 1 sampai 10 berurutan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gak perlu. Nah, caranya gampang. Pertama, kita ketik aja dulu angka 1, 2, 3 atau sampai 2 juga nggak apa-apa. Kemudian kita blok semua angka yang sudah kita ketik tadi. Kemudian bloknya pakai ini ya, klik kiri ya, kemudian ditahan. Kemudian di sini kan ada tanda kotak kecil di pojok paling bawah. Nah, kemudian arahkan kursornya ke situ. Nah, sampai muncul tanda tambah. Kemudian kita klik kiri dan kita tarik sampai angka 10. Oke, contoh lagi. Tadi kan 1 sampai 10. Sekarang coba 1 sampai 50. Di sini. Nah, kan kalau kita ngetik manual 1, 2, 3 sampai 50 kan itu butuhkan banyak waktu ya dan tenaga tentunya. Jadi mending kita kayak gini aja caranya. Miss ketik dulu aja 1 dan 2. Nah, kemudian caranya tadi apa? Kita blok, klik kiri, tahan, kemudian arahkan kursornya ke kotak kecil yang ada di paling bawah sebelah kanan sampai membentuk tanda tambah positif itu. Kemudian kita tarik sampai angka 50. Nah, di sini ya, ini kan kelihatan nih di yang itu ada angka yang berjalan gitu mengikuti banyaknya kotak yang akan terisi. Nah, jadi 50. Nah, ini bisa diatur juga biar rata tengah. Sini. Tuh ya. Nah, sekarang kita coba memasukkan data yang seragam. Misalnya di sini Miss menuliskan nama, kemudian di sini kelas. Nah, ini namanya ABCD aja ya. E, F, G, H, I, J, K gitu. Nah, di sini yang A misalnya kelas 7. Nah, Miss ingin membuat dari siswa A sampai siswa K itu kelasnya juga sama, kelas 7. Nah, caranya tinggal kita langsung tarik, arahkan kursornya sampai tanda tambah kayak gini, kemudian kita klik kiri, tahan, kita tarik. Nah, jadi otomatis semuanya akan menjadi 7 gini kelasnya ya. Paham ya semuanya? Oke, selanjutnya untuk copy paste atau cut paste itu caranya masih sama kayak di Microsoft Word. Caranya, nah, misalnya di sini nama ini akan Miss copy, kita pakai shortcut aja, kita tekan Ctrl dan C secara bersamaan. Nah, ini jadi kayak gini, soalnya itu tandanya kalau dia sedang tercopy gitu. Nah, akan Miss pindahkan ke sel ini, sel F2 ya. Ini ada nama selnya di sini, sel F2. Kemudian Miss paste Ctrl V. Nah, jadi otomatis kayak gini. Nah, ini cara menghilangkannya gimana? Tinggal kita double klik di sembarang tempat. Nah, gitu. Kemudian kalau cut gimana? Berarti kita klik yang ingin kita cut, kemudian kita tekan Ctrl dan X, kemudian kita paste di tempat yang ingin kita tempatkan atau pindahkan datanya. Kemudian di sini Ctrl V paste gitu. Jadi konsepnya masih sama ya sama yang tadi. Oke, selanjutnya adalah menyimpan buku kerja atau data yang kita kerjakan tadi, kita simpan. Nah, pertama klik file, kemudian pilih save atau save as juga boleh. Nah, kita pilih lokasi mana yang ingin kita tempatkan untuk menyimpan data tadi. Nah, Miss pilihnya di sini di documents, kemudian
file name-nya. Misalnya work 1. Nah, ininya bisa dipilih tipe datanya. Nah, tapi di sini Miss pakainya Excel workbook aja. Kemudian save. Nah, sudah tersimpan kan, makanya ini jadi file name-nya work 1. Atau kalau mau cepat, tinggal tekan Ctrl dan S. Jadi otomatis tersimpan. Nah, kemudian sekarang mengatur penyimpanan otomatis. Nah, gimana caranya? Nah, ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi, kalian nggak perlu takut datanya tidak tersimpan, atau seperti tiba-tiba laptop atau komputer kalian tiba-tiba lowbat gitu, terus kalian belum sempat menyimpan datanya. Nah, jangan takut, kita tinggal atur penyimpanan otomatis. Caranya, klik file, kemudian klik options, kemudian save. Nah, di sini ada di save workbooks ini ada save auto recover information every berapa menit gitu. Jadi ini akan tersimpan otomatis setiap berapa menit. Nah, misalnya kita atur jadi setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit data yang kita kerjakan itu akan auto save. Jadi otomatis tersimpan gitu. Ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalian jangan takut datanya tiba-tiba tidak tersimpan karena laptopnya tiba-tiba mati gitu. Oke, udah cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya memahami materi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.